Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam latihan fisika pada episode 5 atau video kelima. Kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada arus searah atau listrik arus searah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar dan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan pada listrik arus searah. Kita bahas soal nomor 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika diinginkan arus yang mengalir menjadi 2 kali lipat, maka diperlukan sebuah hambatan. Nilai hambatan dan pemasangannya adalah, inilah jawaban yang disediakan. Dipasang di antara A dan B, BC atau AC atau BD atau AD, kan itu. Maka dengan demikian, ini adalah rangkaian seri, maka supaya sama, maka paling tidak harus sebanding dengan rangkaian serinya, supaya menjadi 2 kali lipat. Keadaan awal rangkaian, maka RS-nya adalah 2 ditambah 4 ditambah 6, 12 ohm. Maka dengan demikian, kuat arus yang mengalir di sini adalah 12 dibagi 12, 1 ampere. Yang diminta 2 ampere, kan itu. Maka dengan demikian, pada waktu kita menginginkan 2 ampere, maka harus ditambah dengan R disusun paralel dengan hambatan ketiga hambatan seri. Maka dengan demikian, RP-nya, ini sudah ketemu yang serinya. 12 dikalikan R dibagi 12 ditambah R. Maka 12R dibagi 12 ditambah R dalam satuan ohm. Tegangan yang diambil pada rangkaian paralel adalah sama, maka dengan demikian I-nya pada V dibagi dengan RP. Kan itu. Sama saja, I sama dengan 12 yang ini, dibalik ini. Maka 12 ditambah R dibagi 12R, kan itu. Maka dengan demikian, I-nya adalah 2. Maka 12 dikalikan 12 ditambah R dibagi 12R sama dengan 2. Ini 12 dibagi 12, 1. R kali 2, 2R. Maka 12 ditambah R sama dengan 2R. Pindah ke ruas kiri R-nya atau kanan, maka menjadi R, sehingga R-nya 12 ohm. Jadi supaya menghasilkan 2, berarti harus sebanding dengan serinya. Yaitu jawabannya adalah yang E. Kita lihat pada soal nomor 2. Perhatikan rangkaian berikut. Kuat arus yang terkecil. Hukum Ohm mengatakan bahwa I sama dengan V dibagi dengan R. Kalau R-nya besar, maka kuat arusnya yang terkecil. Seharusnya pada kelompok 20. Tetapi yang di sini yang diketahui apa? Kuat arusnya, maka kita harus menghitungnya. Maka pembahasannya, ini kelompok R1 adalah 15, kelompok R2 adalah 20. Nah itu. Manakah I yang terkecil? Maka I1-nya ini adalah 66 dengan RS1 pada kelompok 15. Maka dengan demikian I1 sama dengan V dibagi RS1. Maka 12 dibagi 15 ditambah 15. Maka ketemunya adalah 0,4 ampere. 12 dibagi 30. Kemudian pada kelompok I2, maka RS2. Kelompok R2 20 ohm, maka dengan demikian I2 sama dengan V dibagi RS2,
maka I2 sama dengan 12 dibagi 60 karena ada 3 hambatan sama. Ya, maka dengan demikian ketemunya 0,2 ampere. Jadi yang terkecil adalah pada kelompok R2 nilainya kuat arus 0,2 ampere, maka pada jawaban B yang sesuai. Paham kira-kira seperti itu? Itulah cara mengidentifikasi masalahnya. Ya. Kita lihat pada soal nomor 3. Untuk mengetahui hambatan pengganti rangkaian ini, jolok ohmmeter atau pengukuran ohmmeter dihubungkan ke ujung-ujung rangkaian di sini, ya. Maka dengan demikian hambatan penggantinya dalam ohm bagaimana? Inilah pilihan jawabannya. Kita bahas, nah, kita lihat. Induktor pada rangkaian tidak dialiri arus DC, maka gambar di atas menjadi, nah, jadi di sini masih ada 10, ya. Tetapi ini hilang. Ini namanya induktor. Hanya bisa dialiri oleh arus listrik bolak-balik. Maka dengan demikian, ya, kita bisa melihat di sini, ya. Maka RP-nya adalah 10 dibagi 2, 5 tambah 5 10, ya. Paralel dengan 40, maka 10 kali 40, ya, dibagi 50. Nah, 10 ditambah 40, ya. Maka dengan demikian itu caranya mengambilnya. Kita lihat satu persatu di sini, ya. Nah, ini adalah RS-nya ketemunya 10 ohm di sini. Ya. 10 ohm ini. 10 ohm dengan 40. Maka ya, pada gambar C10, maka RP-nya adalah 10 kali 40. Tadi saya bilang 10 kali 40 dibagi 50. Ketemunya 8 ohm. Jadi rangkaian ini hambatan penggantinya adalah 8 ohm. Itu yang kita inginkan pada soal nomor 3. Kita lihat pada soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ada kapasitor, ada hambatan. Maka pada rangkaian seri ini tidak ada arus yang mengalir. Maka 0. Di R10 juga 0. Ya, di R10 ohm 0, di kapasitor juga 0 karena pada rangkaian DC. Maka hambatan penggantinya bagaimana? Nah, rangkaian seri pada 10 dan 2 mikrofarad yang ini, ya, pada kapasitor arus listriknya sama dengan 0. Nah, maka dengan demikian rangkaiannya menjadi ini 20 yang di atas, ya. Ini hilang gambarnya, maka ini menjadi seri. Maka 20 dengan 10 dan 10. Maka ini rangkaiannya adalah rangkaian kombinasi. Maka dengan demikian RP-nya adalah siapa? 20. Kita lihat. 20 dikalikan 10 tambah 10, ya, dibagi dengan jumlah ketiga-tiganya. Maka ketemunya 10 ohm. Ini adalah 400 dibagi 40. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita bahas pada soal nomor 5. 4 resistor masing-masing 5 ohm, 12 ohm, 15 ohm, 30 ohm dipasang pada sumber tegangan 28 volt dengan hambatan baterainya 1 ohm. Mana beda potensial yang ujung-ujungnya terbesar? Ini rangkaian paralel. Kita lihat, ya. Maka hambatan pada rangkaian RP-nya ini. Nah, maka sama saja 15 kali 30 dibagi 45. Maka ketemunya adalah 10 ohm. Ya. Ini adalah 10 ohm. Maka 5, 10, dan 12 di seri ditambah dengan hambatan pada sumber tegangan, maka dengan demikian RS-nya adalah 50, 10, 12, dan 1. Maka dengan demikian 5 ditambah 10, 15, 27 tambah 1 adalah 28 ohm. Maka dengan demikian kuat arusnya adalah V dibagi RS
28 bagi 28. 1 ampere. Nah, sekarang kita lihat tegangannya pada rangkaian seri berbeda. Maka kita lihat 1 kali 5, 5. 1 kali 10, 10. 1 kali 12, 12. Maka yang terbesar adalah 12. Maka dengan demikian arusnya sama. Maka V12 lebih besar daripada V10. Lebih besar daripada V5. Maka dengan demikian jawabannya adalah yang C. Inilah cara-cara mengidentifikasi soal. Saya kira kalau kita belajar terus akan mengetahui cara efektifnya. Itulah soal nomor 1 sampai soal nomor 5. Semoga bisa dipahami oleh kita semua dan selalu semangat belajar sehingga tujuannya tercapai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.